Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim dimanapun berada. Saya, Mailina Yusi Istiqomah, akan menemani Sobat Muslim sekitar beberapa menit ke depan dalam podcast Marak Ramadan di Fakultas Kehutanan episode 1 part 1. Oke, ada pepatah bilang gak kenal maka gak sayang. Perkenalkan, saya Mailina Yusi Istiqomah, mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 2020. Dan di sini kami mengundang sosok keren yang akan menemani saya berbincang-bincang sebentar atau mungkin menemani ngabuburit teman-teman yang lagi nunggu buka puasa nih. Monggo kepada Ustadz, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Tajul Muluk. Saya mahasiswa program doktoral UIN Sunan Kalijaga yang kebetulan juga sedang berkhidmah di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama dan juga sekaligus sedang mengabdi bergabung untuk turut mengajar di Universitas Islam Indonesia di Prodi Hukum Keluarga atau Ahwalus Syakhsiyah. Saya sekarang tinggal di Jalan Bantul di sekitaran Pasar Satwa atau Pasti, dan saya cukup senang siang hari ini diajak teman-teman dari Fakultas Kehutanan untuk bincang-bincang terkait hal yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia, dan ternyata tema ini adalah tema yang juga sangat penting, sangat urgent bagi kehidupan orang-orang beriman. Baik, mungkin nanti kita akan bincang lebih lanjut. Demikian perkenalan singkat saya. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, makasih Ustadz sudah memperkenalkan diri. Di sini pada podcast episode 1 part 1 ini kami mengusung tema Healthy Life by the Prophet Muhammad, yang berarti hidup sehat ala baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bagian 1 ini saya penasaran banget nih sama apa saja kebiasaan baik sahur dan berbuka ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama puasa. Dan sebelumnya tunggu dulu Ustaz. Sebelum bicara lebih mendalam, kita persilakan teman-teman untuk mempersiapkan catatannya atau PW-in tempat duduk dulu nih. Monggo. Sobat Muslim dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Yusi dan Ustadz keren kita Bapak Tajul Muluk. Bisa dijelaskan nih Ustadz, apa saja sih kebiasaan selama berpuasa ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Mungkin yang perlu dibahas lebih awal dulu adalah tentang betapa agama Islam itu memprioritaskan kesehatan ya. Kita saat ini sedang bersama-sama melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita melihat ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa ini, misalnya dalam surah An-Nur ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj haraj wala 'alal marid haraj." Ya. Di situ yang terakhir tadi wala 'alal marid haraj. Betapa Islam itu memperhatikan kesehatan sehingga memprioritaskannya. Kalau misalnya ada orang yang sedang sakit, maka dia tidak dikenai dosa. Dosa atas apa? Misalnya kita membaca surah Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ayat ini berbicara tentang pelaksanaan ibadah puasa jika konteksnya hendak dilakukan oleh orang yang sedang sakit, maka ada dispensasi untuk bisa
melakukan ibadah puasa di luar waktu bulan Ramadan dengan cara mengganti hutang di bulan Ramadan karena sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa agama Islam ini sangat memperhatikan, sangat memprioritaskan kesehatan. Yang artinya juga kan ini menunjukkan betapa Islam itu sangat logis, manusiawi. Logisnya adalah kalau orang itu sakit kemudian mati, meninggal, ya, tentu tujuan untuk beragama itu gagal total, gitu ya. Maka dia harus maka dia harus sehat, memprioritaskan kesehatan itu, sehingga ada dispensasi. Jika dalam bulan Ramadan sakit, maka ya sudah, nanti diganti saja di hari lain ketika sudah sehat. Nah, karena kesehatan ini sangat penting, maka sampai kemudian para ulama menuliskan merangkum ya gaya-gaya hidup Nabi yang kemudian dirangkum dalam misalnya Tibbun Nabawi ya. Ada yang menarik dalam rangkuman Tibbun Nabawi ini, ada sekian banyak penulis, salah satunya ditulis oleh seorang ulama yang sangat keren, yang sangat perhatian terhadap hadis-hadis Nabi, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya. Ibnu Qayyim ini adalah orang yang punya hubungan erat dengan seorang ulama besar juga ya. Nah, menurut beliau rumusan tentang menjaga kesehatan itu ada 3 ya. Rumusan menjaga kesehatan itu ada 3. Yang pertama adalah hifdzus sihah, menjaga kesehatan itu sendiri. Kenapa ini malah dirumuskan? Karena gini, menjaga kesehatan itu tidak otomatis, tidak mengalir begitu saja. Dia harus dimanage. Orang kalau tidak punya niat untuk menjaga kesehatan, maka tentu yang akan ia lakukan adalah menuruti keinginan-keinginannya. Pengen makan apapun, dia tidak perlu mempertimbangkan apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak punya tujuan untuk sehat. Nah, berbeda dengan orang yang mengatur ya mindsetnya itu bahwa dia harus sehat, dia harus menjaga kesehatan. Maka kalau orang sudah punya mindset bahwa dia harus menjaga kesehatan, maka tentu apa yang akan ia lakukan, yang akan ia konsumsi, ya aktivitas-aktivitas yang hendak ia jalankan, semua bertumpu pada pertimbangan ini sehat atau tidak, ini menyehatkan atau tidak, gitu ya. Jadi hifdzus sihah itu penting ya, men-setting mindset kita ya itu pada posisi hendak atau ingin menjaga kesehatan. Rumus yang kedua adalah wal himyatu anil mu'dzi. Nah, ini dia. Kalau orang kepengen sehat, maka rumus kedua ini harus dijalankan. Apa itu? Al-himyah, menjaga, menjalankan pantangan ya atau diet dari segala macam hal yang dapat menimbulkan penyakit ya. Jadi tidak nuruti hawa nafsunya, tidak nuruti syahwatnya. Syahwat itu maknanya luas ya, bukan hanya syahwat seks saja, tapi juga syahwat makan, syahwat tidur ya. Jangan dikira bahwa orang nuruti tidur terus itu kemudian sehat, ya tidak ya. Dulu ada penyakit biri-biri ya namanya ya. Nah, itu karena sering tidur pagi-pagi gitu. Nah, lalu diet dari segala macam yang dapat menimbulkan penyakit, ini kalau tidak diset dalam pikiran kita, maka kembali terjadi seperti yang pertama tadi, semua akan dilakukan. Yang penting gimana badan itu kepenak diikuti. Ya. Padahal kepenaknya itu sementara saja, sangat temporer dan sangat cepat sekali. Ya. Yang ketiga adalah istifragul mawadi al-fasidati. Ya, meninggalkan, menjarak, menyudahi ya, materi-materi yang
yang bisa dari makanan, baik dari apapun, kita sekarang sedang melakukan ini semua, ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang prokes ala Nabi, prokesnya itu 3. Ya, yang pertama mengatur mindset kita, gimana caranya kita menjaga kesehatan kita, maka makanan, minuman, apapun yang dikonsumsi itu akan dipilih betul. Yang kedua, prokes dari Nabi yang kedua adalah al-himyah, mencegah, ya, mencegah. Jangan sampai sakit dulu lalu mencegah. Ya, tetapi sesuatu yang memang jelas menurut para ahli menimbulkan penyakit, maka itu harus dihindari. Dan itu bukan tidak mesti sesuatu yang jelek ya. Daging kambing itu enak, tapi dalam durasi yang lama, intensitas yang tinggi, itu bisa jadi penyakit. Maka ini penting untuk melakukan himyah, melakukan pantangan. Misalnya hanya mengkonsumsi seminggu sekali sekian gram saja misalnya. Ya. Itu termasuk ikhtiar untuk melakukan prokes kedua ala Nabi ini. Yang ketiga adalah istifraghul mawadi al-fasidah. Ini jelas-jelas materi yang kalau dimakan menjadi kontaminan, menjadi perusak, ya harus ditinggalkan. Nah, maka 3 hal inilah rumusan penting menurut Ibnul Qayyim tentang kesehatan badan atau rumusan tentang kesehatan badan. Nah, sekarang kita bicara tentang dalam konteks puasanya Nabi. Mungkin Anda pernah mendengar suatu hadis yang bercerita bahwa Nabi itu memang menganjurkan kita untuk sahur. Kalau berpuasa, kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahar barokah. Ya, tetapi ada juga hadis yang berbicara tentang Nabi itu tidak sahur. Misalnya ketika Nabi pulang ba'da subuh, pulang ke rumahnya, ke rumah istrinya Sayyidah Aisyah, lalu bertanya, apa ada makanan? Lalu ketika Sayyidah Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasul, kalau begitu aku puasa. Nah, ini kan bukan hanya tentang kebolehan niat puasa sunnah siang hari, tapi juga di situ tersirat bahwa Nabi itu tidak sahur. Nah, kita hari ini, ya mudah-mudahan bukan kita ya, tetapi umat Islam hari ini, sebagian orang Islam hari ini, kadang-kadang ya mungkin masa kecil kita juga begitu. Kadang-kadang berpuasa itu didahului oleh rasa takut lapar. Ya. Karena didahului oleh rasa takut lapar, maka waktu sahur itu semua dimasukkan. Ya, makan ini dan itu. Sampai salah pilih makanan apa yang sebenarnya yang baik untuk dikonsumsi. Ya. Maka kalau sampai salah pilih, misal Anda bisa membuktikan, kalau Anda makan terlalu berat waktu sahur, dijamin ya bangun tidur pada subuh itu juga males, bahkan bisa jadi subuhnya bablas, ya. Makannya daging, sudahlah gitu banyak sekali makannya. Akhirnya lambungnya bekerja keras. Selama ya setelah makan langsung ngantuk berat, ya. Setelah dia tertidur, dalam tidurnya keringetan, males bangun, begitu bangun dalam keadaan lemas. Kenapa? Karena tenaganya diforsir oleh lambung untuk berusaha menggiling daging itu. Maka kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan interdisiplinary, keilmuan. Ya. Kenapa Nabi itu lebih senang menganjurkan kita kalau sahur, kalau buka itu dengan buah-buah dengan serat tinggi, itu demi mengasihani lambung kita. Kalau lambungnya itu tidak terlalu terforsir tenaganya, maka lambungnya akan sehat. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang lainnya, ya karya yang lain dari penulis yang sama, judulnya Ad-Da' wa Dawa. Situ dikatakan bahwa
eh, lambung itu adalah sumber penyakit. Sumber penyakit dalam artian itu, kalau lambung orang itu beres, maka seluruh tubuhnya akan beres. Tapi kalau lambungnya sudah mulai bermasalah, itu mesti akan melahirkan penyakit kemana-mana. Dalam rangka menjaga itulah kemudian Nabi, kalaupun makan, beliau punya rumusan ya kan, lambung itu harus diparoh 3, itu kata Nabi. Sepertiga pertama untuk makan, sepertiga kedua untuk minum, sepertiga ketiga untuk bernafas. Maka bukan hal aneh kalau bagi orang ini yang harus, ini catatan penting dan menurut saya ini penting untuk kita pegangi. Jangan mendahului puasa kita dengan rasa takut lapar. Karena ini akan jadi buruk nanti jadinya. Ya, karena apa? Karena tadi itu saya sampaikan, orang yang sebelum dia memulai puasa sudah takut lapar, akhirnya dia masukkan semua sampai nggak bisa ambekan, sampai nggak bisa bernafas. Ya, sampai nggak bisa bernafas. Itu ketika sahur. Ketika berbuka puasa juga begitu. Makanya Nabi menganjurkan, begitu kita puasa, kita mengawalinya dengan mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang manis. Supaya apa? Kita tahu bahwa gula itu bisa mengembalikan energi kita. Tetapi yang perlu kita catat di sini, ya zaman Nabi tentu nggak ada sirup, ya kan. Manisnya dari mana? Ya kalau nggak dari buah-buahan, ya dari madu. Nah, kita hari ini buah-buahan misalnya tidak dapat korma, ya bisa buah-buah yang lain yang manis. Ya kan? Apalagi buahnya manis berair gitu kan. Itu banyak sekali sekarang lagi musim ya kan. Ada pir, ada apel, ada pisang, ada semangka, melon dan lain sebagainya, buah-buah lokal itu. Supaya segera kembali energi kita setelah seharian itu badan kita diforsir ya untuk memenuhi atau membackup kebutuhan energi. Dan puasa itu jangan pernah ada rasa takut lapar, karena kata Nabi, sumu tasihhu. Berpuasalah maka kalian akan sehat. Jadi justru kalau berpuasa itu justru harus yakin dengan puasa itu bisa sehat. Coba deh, saya sudah membuktikan 3 tahun, 4 tahun terakhir ini. Setiap buka dan sahur, saya biasanya hanya kalau nggak sayur buah, itu saja, tidak lebih. Kadang kalau butuh makan itu mungkin ba'da tarawih setelah ngimami capek karena suara keluar banyak ya, baru makan sedikit saja sesuai dengan kebutuhan. Dan itu luar biasa loh, luar biasa. Ya, insya Allah sangat sehat sekali. Karena apa? Karena kita melakukan detoksifikasi penyakit dan kotoran dari dalam tubuh kita itu lebih mudah sekali. Ba'da subuh itu ke belakang itu, wah, Masya Allah. Itu ya. Udah kayak bis sumber kencono aja itu. Ya, kenapa? Ya karena seratnya cukupi. Nah gitu. Ini mungkin kepanjangan ya jawaban saya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi begitu nih teman-teman penjelasan menarik dari Ustadz Tajul Muluk. Jadi Rasulullah itu dalam menjaga kesehatan itu harus ada usaha dari diri kita sendiri. Karena kesehatan itu tidak otomatis, maka harus ada usaha dari dalam diri kita sendiri. Kemudian dalam menjaga dan menjalankan pantangan dari yang menimbulkan penyakit, dari segala makanan yang menimbulkan penyakit itu harus dijauhi, yaitu dengan meninggalkan atau menjaga jarak dengan menyudahi konsumsi atas makanan yang menimbulkan hal-hal negatif di dalam tubuh kita ini. Jadi intinya ada 3, yaitu melindungi, mencegah, dan menghindari. Kemudian dalam berpuasa itu tidak seharusnya kita sebagai manusia itu takut lapar, karena kita harus pasrah sama Allah gitu. Sehingga ketika sahur itu tidak harus banyak makan atau terlalu makan yang berat-berat agar kuat ketika berpuasa nanti. Dan kemudian dalam berbuka pun kita tidak harus bermewah-mewah, karena
cukup dengan buah yang berserat tinggi itu sudah cukup. Karena lambung itu harus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Oke. Gak kerasa ya waktunya udah berjalan singkat banget. Udah sampai kita pada penghujung sesi bincang-bincang podcast episode 1 part 1 ini. Tapi tenang teman-teman, kita akan kembali lagi dengan topik yang menarik dan masih dengan teman saya juga, tentunya dengan Ustadz Bawa Tajul Muluk juga. Apa tuh? Rahasia dong, nanti materinya akan disampaikan pada part 2. Baik, terima kasih teman-teman udah antusias banget nih mendengarkan podcast. Dan sampai jumpa pada podcast episode 1 part 2 minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasul